Suatu pagi pada tahun 1957, iring-iringan mobil Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sedang memasuki wilayah kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada masa itu, sudah mulai terjadi gencatan senjata antara pasukan TNI yang telah menguasai kota dan TKR yang masih terkonsentrasi di hutan-hutan di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Karena itu, iring-iringan pasukan TKR sudah bebas masuk kota tanpa dicegat oleh anggota TNI. Kemudian 5 unit kendaraan truk milik pasukan TKR memasuki kota Parepare sekira pukul 10.00 pagi. Salah satu kendaraan milik pasukan TKR itu tertulis kalimat, "Barang siapa yang berani melawan TKR, pilih lapangan." Entah kenapa ketika iringan kendaraan yang dijejali pasukan TKR, di mana diantaranya berambut panjang sampai sebahu itu, melintas dekat Masjid Jami atau sekarang Masjid Raya Parepare, tiba-tiba terdengar letusan senjata. Kontak senjata antara pasukan TNI dan TKR pun terjadi. Pasukan TKR praktis berlarian masuk ke dalam Masjid Jami untuk berlindung dan stealing. Pasukan TKR dihujani peluru pasukan TNI yang telah mengepung masjid. Sampai akhirnya di siang harinya pasukan TKR tidak ada yang berani meninggalkan Masjid Jami. Salah seorang diantaranya yang mungkin tidak tahan menahan lapar, melejit keluar dari masjid untuk mencari makanan. Anggota TKR yang nekat keluar itu akhirnya tertembak dan tergeletak di jalan aspal samping masjid, tanpa ada satupun rekannya yang berani menyelamatkannya. Tidak beberapa lama kemudian terjadi perundingan perdamaian antara TKR dan pasukan TNI agar pasukan TKR segera meninggalkan wilayah kota Parepare. Untuk beberapa hari Masjid Jami Parepare terpaksa dibersihkan karena penuh dengan kotoran tinja dan bau pesing. Usai tentara kolonial Belanda angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1950, masa-masa gerilya pun berakhir sudah. Di antara mereka ada yang kembali ke tengah masyarakat dan sebagian lain tergolong sebagai personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Bagi yang kebanyakan kembali jadi warga sipil karena terpaksa. Pemerintah Indonesia saat itu kewalahan menampung semua mantan gerilyawan. Itulah mengapa muncul sebutan Korps Cadangan Nasional atau CTN. Banyak dari mereka ini tak bisa baca tulis dan gagal tes kebugaran. Sejarawan dari Universitas Indonesia kelahiran Pindrang, Sulawesi Selatan, Anhar Gonggong menyatakan, dekade awal kemerdekaan Indonesia diwarnai konflik antar kelompok, bahkan di tubuh militer sendiri. Selain itu, ada komandan-komandan militer yang menilai dirinya lebih nyaman di wilayah tertentu, mendudukkan posisinya lebih berkuasa bak jagoan perang alias warlord. Mereka adalah pemimpin pasukan gerilya yang cukup disegani dan punya bawahan loyal sendiri di zaman revolusi. Biasanya, si komandan adalah sang bangsawan dan kuasa kultural ini menarik banyak pengikut dari rakyat jelata dan setia, yang kemudian dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan istilah gerombolan gerilya atau gorila, yang belum mau bergabung dengan TNI.